Kematian tragis Tan Malaka, pejuang kemerdekaan yang tewas di ujung laras senjata pasukan bangsanya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Aswir Astaman Channel. Tan Malaka, seorang pemikir revolusioner dan tokoh nasionalis Indonesia, mengalami akhir hidup yang tragis dan penuh misteri. Kematian Tan Malaka pada tahun 1909 menandai sebuah babak kelam dalam sejarah perjuangan Indonesia yang hingga kini masih menjadi subjek kontroversi dan spekulasi. Tan Malaka, yang nama aslinya adalah Sultan Ibrahim, lahir pada 2 Juni 1897 di Sumatera Barat. Dia adalah salah satu pemikir dan aktivis yang paling berpengaruh dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia. Setelah menuntut ilmu di Belanda dan terpengaruh oleh ideologi Marxisme, Tan Malaka kembali ke Indonesia. Pada awalnya Tan Malaka bekerja sebagai pegawai Belanda dengan gajinya yang lumayan besar di Sumatera Utara. Namun setelah melihat perlakuan Belanda kepada kuli kontrak yang sangat tidak manusiawi, rasa kemanusiaannya sangat tersentuh. Belanda memperlakukan kuli kontrak itu ibarat memperlakukan binatang saja. Jam kerjanya dari pagi sampai malam dengan gaji yang sangat rendah hanya untuk sekedar bertahan hidup saja. Sewaktu-waktu jika mereka punya istri cantik atau anak gadis, orang Belanda itu bisa saja mengambil begitu saja. Melihat perlakuan yang tidak manusiawi itu, Tan Malaka meninggalkan kehidupan nyaman dengan gaji besarnya untuk berjuang memerdekakan Indonesia. Ia berangkat ke Yogyakarta dan mulai terlibat dalam gerakan bawah tanah melawan penjajahan Belanda. Awalnya ia bergabung dengan Serikat Islam. Di sana Tan Malaka berkenalan dengan pengurus-pengurus terkemuka Sarekat Islam, H.O.S. Cokro Aminoto, Semaun, dan Darsono. Dari ketiga orang terkemuka inilah Tan Malaka semakin memantapkan ideologi Marxisnya sebagai alat pembebasan rakyat Indonesia. Aktivitas revolusionernya membuatnya sering berada di bawah pengawasan ketat pemerintah kolonial, memaksa Tan Malaka untuk menjalani hidup dalam persembunyian dan pengasingan di berbagai negara. Sepanjang hidupnya, Tan Malaka menulis banyak karya yang menggugah kesadaran tentang pentingnya kemerdekaan dan keadilan sosial. Bukunya yang terkenal, Madilog, Materialisme, Dialektika, Logika, memperkenalkan konsep-konsep pemikiran kritis dan ilmiah kepada para pejuang kemerdekaan Indonesia. Tan Malaka juga mendirikan Partai Murba, Musyawarah Rakyat Banyak, sebuah partai politik yang berfokus pada pembebasan dan kedaulatan rakyat. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, perjuangan Tan Malaka tidak berhenti. Dia terus mengadvokasi perlunya revolusi sosial yang sejati dan memperingatkan pemerintah untuk tidak kompromi dengan kekuatan imperialis. Dan dia tidak setuju dengan perundingan-perundingan yang dilakukan pemerintah dengan pihak Belanda yang menurutnya sangat memperlemah perjuangan. Namun, dalam konteks perang kemerdekaan yang sedang berlangsung melawan Belanda, posisi politiknya yang radikal seringkali berbenturan dengan strategi yang lebih moderat dari para pemimpin Indonesia lainnya, seperti Soekarno dan Hatta. Kontroversi dan ketegangan politik ini mencapai puncaknya pada akhir 1948 dan awal 1949. Pada periode tersebut, Tan Malaka ditangkap oleh Tentara Nasional Indonesia
TNI, atas tuduhan sebagai ancaman bagi stabilitas negara. Beberapa sumber menyatakan bahwa dia dianggap sebagai pemberontak yang potensial memecah belah kekuatan perjuangan Indonesia melawan Belanda. Kematian Tan Malaka terjadi dalam keadaan yang masih diliputi oleh kabut misteri. Ia dieksekusi pada Februari 1949 di Desa Selopanggung, Kediri, Jawa Timur. Namun, rincian pasti mengenai eksekusi dan alasan dibalik perintah tersebut tetap menjadi topik yang diperdebatkan oleh sejarawan. Beberapa teori menyatakan bahwa eksekusi ini merupakan hasil dari konflik internal di kalangan pejuang kemerdekaan Indonesia, sementara yang lain mencurigai adanya pengaruh pihak asing atau agenda politik tersembunyi. Tan Malaka tidak pernah mendapatkan pengakuan resmi selama hidupnya. Namun, warisan pemikirannya dan pengorbanannya bagi Indonesia terus dikenal. Pada tahun 1963, pemerintah Indonesia secara resmi mengakui Tan Malaka sebagai pahlawan nasional. Karya-karya dan ide-idenya tetap menjadi sumber inspirasi bagi generasi berikutnya yang terus berjuang untuk keadilan dan kedaulatan. Kematian tragis Tan Malaka adalah cerminan dari kompleksitas perjuangan kemerdekaan Indonesia, di mana perbedaan ideologi dan strategi seringkali membawa konsekuensi yang brutal dan memilukan. Meskipun begitu, semangat dan visi Tan Malaka bagi Indonesia yang merdeka dan adil tetap hidup dalam sejarah bangsa. Aswar Astaman Channel, Terima kasih telah berkunjung.